Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Makin luas aja nih isu di mana Dr. Tifa itu dikabarkan selingkuh dengan pengacara berinisial RH. Dan kali ini sampai terdengar ke telinga anak jenderal. Saya jadi penasaran nih, gimana sih tanggapan dari anak jenderal ini yang setelah tahu kabarnya Dr. Tifa melakukan hal yang nggak patut untuk dilakukan oleh wanita yang bersuami. Kira-kira bakalan seperti apa komentarnya? Penasaran dong seperti apa videonya? Pastikan kalian nggak kemana-mana. Yuk langsung aja kita cek ke videonya. Let's go. Juga ya si Farhad Abbas ini keterangannya, karena dia pengacara ya saya harus percaya, apalagi dia punya bukti-bukti rekaman semuanya. Dan katanya Risman akan membongkar semuanya. Waduh, ngeri, ini aib-aib dari para tukang fitnah ini akan terbongkar. Dan inilah yang saya bilang, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Gile. Ya. Adanya hubungan emosional antara orang yang menghina Pak Jokowi itu terkait dengan perbuatan cabul dan Farhad ini kalau ngomong vulgar banget ya guys ya. Tapi mungkin kenyataan aja gitu loh. Karena kabarnya dapat dari Rismon. Bingung sih ya kita ya. Artinya gini deh, mungkin aja ini benar, mungkin itu salah. Pokoknya kita pengen tahu kelanjutan dari informasi ini seperti apa. Jangan kemakan hoax dulu. Pokoknya yang jelas kalian harus tahu, cari tahu mandiri guys ya. Jangan sampai kalian melakukan fitnah kalau ini belum terjadi benar. Mudah-mudahan salah. Tapi kalau benar, habis sudah nih ya. Lanjutlah. Saya penasaran kelanjutannya. Ayo. pengkhianatan kepada keluarga yang dilakukan oleh pengacara yang terkenal hebat, tapi memiliki rumah tangga, tapi mereka berada dalam satu kamar yang sama dan di tempat Ngeri-ngeri sedap ini ceritanya ya. Positif. Perbuatan bulbul, kemudian ya ada perselingkuhan gitu menurut Farhad Abbas. Siapa yang berselingkuh sih? mudah-mudahan polisi Belum tahu tuh dia. Belum tahu ya, Mbak ya. Lanjut kalau gitu, Mbak. Pasti Anda tahu bisa nih. menyidik ada hubungan apa mereka di sana. Karena menurut pengakuan dari Risman, pengacara tersebut yang inisialnya RH, dialah orang yang memaksakan Risman untuk mengatakan bahwa ijazah yang ditunjukkan pada gelar khusus itu tetap palsu. Hubungan spesial yang membuat atau mengancam jika Dr. T ini mengikuti jejak Risman, maka hubungan pribadi yang mungkin akan terbongkar atau terungkap. Tapi walaupun tidak masalah mereka bersatu, kami akan segera mengungkap kasus itu semua. Ya. Kan kemarin si Tifa sudah bilang bahwa dia tidak akan mengajukan RJ, bahwa isu tentang dia akan mengajukan RJ itu katanya bohong gitu ya, hanya isu gitu. Gak mungkin dia minta RJ, ya mungkin salah satunya karena apa yang dikatakan oleh Farhad Abbas, dia memiliki hubungan khusus dengan RH, karena memang kalau kita lihat mereka tuh sangat akrab ya. Itu dia Mbak DJ ya kan. Kita juga penasaran sih kenapa sedekat itu gitu loh. Bahkan kalau udah Rismon mengatakan, ini kan beritanya sumbernya dari Rismon ya guys ya. Kalau Rismon mengatakan bahwasanya mereka pernah berduaan di room karaoke, kemudian berduaan di hotel, ya kan. Bahkan videonya sekarang sudah dikantongi oleh mereka. Ini yang jadi masalah nih. Kenapa status orang yang punya pasangan masing-masing, udah berkeluarga loh mereka itu kan ya, kok mereka melakukan hal itu berduaan di ruangan yang nggak ada orangnya? Ini kan pertanyaan besar gitu loh. Sampai sekarang detik ini pun kita masih menunggu klarifikasi dari mereka berdua. Sampai sekarang belum ada kabarnya. Nah, jadi masyarakat akan berpikir liar gitu. Kalau memang ini nggak benar, ayo bantah dong. Tapi pakai data, jangan pakai pembelaan. Ya kan namanya orang tersudut mungkin aja bisa pembelaan, tapi pakai data gitu loh. Ini kan Rismon yang berbicara pakai data, ada videonya itu kan data ya guys ya. Nah kalau mereka menangkisnya pakai apa nih gitu loh. Lanjut dulu Mbak DJ. Ayo. Sangat akrab, si Tifa ini sering diundang ke podcastnya si RH itu ya, saling menutupi, saling membanggakan diri. Karena data rekaman baik di ruang karaoke maupun di hotel tentang keberadaan mereka satu kamar itu sedang diselidiki dan punya bukti-buktinya. Benar kan? Numpang pipis itu Bang Farhad, jangan curiga dulu lah. Numpang Aduh pipis besar, wah itu jadi fitnah itu. Janganlah Bang Farhad. Mau diselidiki, untuk apalah diselidiki ya kayak begitu-begitu, itu urusan pribadi. Menurut saya, misalkan si RH ini ada hubungan spesial dengan Tifa, ya itu urusan mereka. Karena tidak ada kaitannya dengan isu ijazah ini. Yang kita butuhkan saat ini adalah Bapak Jokowi namanya kembali dimurnikan. Harus Bentar Mbak DJ, bentar. Nggak ada hubungannya bener sih Mbak DJ ya. Tapi ada sih satu yang harus dikoreksi gitu ya. Kalau seandainya ini benar terbukti Mbak DJ ya kan, ini berarti kan perilaku dan juga karakter yang mereka tayangkan di televisi itu hanyalah pura-pura gitu loh. Hubungannya adanya di sana gitu loh. Mereka mengatasnamakan mereka berjuang untuk rakyat. Mereka mengatasnamakan mereka itu berdiri untuk sebuah kebenaran, mengatasnamakan Tuhan pula. Nggak taunya perilakunya melakukan hubungan yang seperti
seperti itu, terlarang gitu loh. Jadi ini kan hubungannya sebenarnya bukan ada ke ijazah, melainkan karakter dan juga moral yang mereka tampilkan itu berarti pura-pura gitu loh. Kalau ini aja sudah dasarnya mereka sudah berpura-pura, berarti bisa aja kemungkinan ya kan isu ijazah palsu yang mereka keluar-keluar karena ini juga ada maksud tertentu. Bisa jadi gitu, karakternya aja begini kalau sampai ini terbongkar loh ya. Jadi kita harus membedakan memang ini kasusnya nggak berhubungan dengan ijazah, tapi moral dan juga kelakuannya yang mencerminkan hal seperti ini bisa jadi mempengaruhi. Oh, jangan-jangan bahas ijazah palsu ini juga mereka ada maksud. Itu sih sebenarnya hubungannya ke sana sih ya. Oke, lanjut Mbak DJ. Terus diumumkan oleh pengadilan, oleh petinggi-petinggi negeri bahwa Pak Jokowi ini korban fitnah isu ijazah palsu. Harus ada yang menyatakan itu. Kalau kami ini yang membela Pak Jokowi mengatakan itu, tidak akan ada orang yang percaya. Karena mereka menganggap kami ini orang bayaran. Kami ini kan berada di kubu Pak Jokowi. Jelas saja maunya ijazah Pak Jokowi asli. Pasti mereka akan bicara begitu. Sehingga yang kami inginkan pihak ketiga yang mengatakan itu. Sementara pihak ketiga, orang-orang netral seperti Jimli Asidiki itu juga sudah mulai terkotori kan kepalanya sampai mengatakan, wah kalau Pak Jokowi ijazahnya palsu bisa dihukum 10 tahun itu. Kita akan terkontaminasi lah ya. Bagaimana orang yang memperjuangkan tentang moral, tapi berjuang demi nama baik, jabatan atau profesi sebagai pengacara, tapi ternyata mereka tidak bermoral. Tuh. Bagaimana seorang wanita yang memperjuangkan, mempermalukan, yang memperjuangkan seolah-olah ada keadilan, tapi mereka melakukan satu perbuatan yang amoral, kira-kira seperti itu. Nah, itu dia. Maksud saya itu loh. Jadi hubungannya antara mereka itu pengen membahas masalah ini loh, ada hubungan spesial di balik ini semua antara Dokter Tifa, ya kan Dokter Tifa ya guys ya arahnya. Dan juga siapa pengacara RH tadi itu, ini hubungannya adalah moralnya yang ditunjukkan berarti nggak benar selama ini, ya kan. Banyak orang percaya dengan apa yang disampaikan seperti seolah-olah pembela negara ini, pembela bangsa, pembela rakyat. Tapi dengan kejadian seperti ini, kalau terbukti tanda kutip ya guys ya, kalau sampai ini terbukti benar ada hubungannya, kan itu nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya gimana? Iya, karena mereka semuanya punya pasangan masing-masing gitu loh. Ya, yang Dokter Tifa punya suami, kemudian si pengacara juga punya istri. Lah kalau mereka melakukan sebuah hubungan yang terlarang, berarti kan moralnya nggak benar. Kalau udah punya dasar moral nggak benar, berarti apa yang disampaikan juga perlu dan patut untuk dicurigai gitu loh. Itu hubungannya sih. Aduh, ngeri. Lanjut dulu lah, ayo. Pak Rismon sendiri akan membongkar semuanya, Pak? Semua akan dibongkar, sudah dibongkar. Kita sudah punya rekaman pembicaraan wawancara kita semua udah lengkap semua. Ngeri juga ya si Farhad Abbas ini keterangannya ya. Ngeri. Karena dia pengacara ya saya harus percaya. Apalagi dia punya bukti-bukti rekaman semuanya. Dan katanya Rismon akan membongkar semuanya. Waduh, ngeri nih. Ini aib-aib dari para tukang fitnah ini akan terbongkar. Dan inilah yang saya bilang, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Asik. Fitnah akan tenggelam. Orang-orang jahat akan tenggelam bersama fitnah yang mereka ciptakan. Dan kebenaran-kebenaran akan menemukan tempat dia muncul, berikan cahaya kepada orang-orang yang awalnya meragukan menjadi beristighfar karena sempat meragukan ijazah Pak Jokowi. Seperti drama Korea, di awalnya adalah penjajahan, diskriminasi, kriminalisasi, kejahatan, penindasan, pencemaran nama baik, berakhir dengan happy ending di mana orang-orang jahat ini akhirnya terkena karmanya. Iya. Berarti Mbak DJ anak jenderal ini sering nonton film Korea ini guys. Karena tahu ya alur cerita dari film-film seperti itu adalah seperti itu gitu ya. Tapi benar sih yang disampaikan oleh Mbak DJ ini, ada benarnya juga gitu ya. Kalau untuk petuah sesuatu kejahatan atau ketidakbenaran itu bakalan hancur, akan tenggelam, akan ditunjukkan sama yang punya hidup gitu, yang punya kuasa, Tuhan, Allah gitu kan ya. Itu benar, nggak salah kok itu kan. Setiap orang yang punya niat maksud jahat itu pasti akan kalah pada endingnya gitu. Itu petuah yang benar, jadi nggak salah. Kalau Anda berani bantah, coba berani bantah kata-kata dia. Jadi setiap kejahatan itu pasti akan tenggelam. Coba, ada yang berani bantah nggak bahasa itu? Benar sih itu ya, karena memang sudah tertulis beneran akan ada kejadian seperti itu, azab dari Tuhan jika memang ada niat buruk yang pengen kita lakukan. Nggak cuman mereka, kita juga deh. Kita kalau pengen punya niat buruk dengan seseorang, pasti kita punya karmanya. Maksudnya punya karma itu punya akibatnya nantinya gitu loh. Pasti ada itu nanti gitu loh. Jadi nggak terbantahkan bahasa itu. Waduh, jadi banyak netizen yang mengatakan pada kita semua ya guys ya. Artinya kapan nih video rilis gitu kan? Kapan video rilis? Kita tunggu aja nih sampai benar itu rilis ya kan? Karena Farhad Abbas dengan yakinnya mengatakan bahwasanya mereka sudah mengantongi video tersebut dan
Jika perlu ya memang harus dirilis ya dirilis aja om gitu ya. Tipis-tipis nggak apa-apa. Yang penting kita lihat kejadiannya sebenarnya apa sih gitu ya. Video rekaman itu apa gitu di situ. Dan Mbak Di juga nggak salah sih ya menyebut bahwasanya Farhad Abbas itu karena dia pengacara, saya percaya. Tanda kutipnya gini, nggak mungkin seorang pengacara itu akan berbicara dengan lantang kalau dia nggak punya barang bukti. Takut lah pastinya nanti bakalan jadi pencemaran nama baik lah. Kemudian ya dia paham lah dengan hukum-hukum itu ya kan, nggak mungkin asal ceplos karena dia tahu hukum. Kalau Farhad Abbas menggunakan kata-katanya berarti dia punya barang bukti yang sudah dipegang dia gitu ya. Ini kan secara logikanya. Nah mungkin kalian yang ingin bantah lagi dengan bukti. Artinya kalau memang ada fakta yang data pembanding untuk menyela apa tidak setuju dengan perkataan Farhad Abbas, harusnya ada bukti juga yang bisa kalian sampaikan ke media supaya orang yakin gitu. Nah, Farhad Abbas ini sudah mengantongi bukti, katanya gitu. Tinggal rilisnya aja. Bener nggak nih ada video seperti itu? Oke deh, mungkin cukup sekian video kali ini guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak. Oh jangan lupa untuk komentar. Kita akan baca satu-satu komentar kalian. Oke? Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, step closer. Don't go anywhere. Stay with me. Jangan lupa berkarya hari ini. Bye.